Karena kenapa logonya saya pisang ya di apel. Lu bisa bikin apel ya gue bikin cawu aja udah. Kita sama-sama buah lah ya. Sesimpel itu, sesimpel karena saya ya orangnya simpel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcastnya BPRS Parayangan. Tentunya BPRS Syariah yang unggul dan terpercaya. Luar biasa di podcast atau talk show lah ya. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Ex-vokalis band nasional, Kang Ucai. Sehat Kang Ucai. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh disapa dulu dong Kang Ucai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Kang Ucai. Ya. Luar biasa nih. Saya grogi juga jadi. Kenapa jadi grogi? Justru saya yang grogi. Salah satu vokalis band rock di Indonesia, X ya. Ya, X. Kang. Ya. Kita kan hari ini mau ngobrol tentang bagaimana sih cara pemula ya. Pemula yang mungkin teman-teman kita, Sobat Eka Parayangan yang mau memulai bisnis. Tentunya semua orang pengen nih punya bisnis. Cuma kadang-kadang langkah-langkahnya kita nggak tahu nih. Ya kan? Nah, kalau saya melihat background-nya Akang, sempat nonton beberapa podcastnya Kang Ucai. Kang Ucai kan punya beberapa brand ya. Terakhir College Star sama FYC. Dan saya penasaran sebenarnya kenapa sih Kang Ucai dengan brand besar FYC tiba-tiba cabut nih. Tapi disimpan di belakang aja tuh Bang ya. Di belakang ya. Nah Kang Ucai, kira-kira awal mula misalnya Sobat Eka Parahyangan mau memulai bisnis, menurut Kang Ucai apa sih hal penting, fondasi awal seperti apa Kang? Ya untuk Sobat Eka Parahyangan, sebenarnya kalau untuk memulai itu sebenarnya banyak metode ya. Cuman dulu yang saya lakukan secara organik ya, dulu nggak yang saya pakai metode ini ya, gitu nggak dipilih gitu. Saya memang pertamanya by passion. Jadi passion saya apa dulu, saya scan diri saya sendiri, oh ternyata passion saya itu adanya di fashion. Nah di fashion itu dulu saya waktu pertama kali bisnis tuh bikin varsity jacket waktu belum musim kayak sekarang ya, namanya College Star. Di tahun berapa itu kan? Mulai startnya itu 2009 tapi launchingnya 2010. Nah karena dulu saya ketika manggung bareng Rocket Rockers tuh suka pakai varsity jacket dari tahun 99 2000 gitu. Udah style karena kan si Rocket Rockers menamakan genre-nya itu college punk. College punk. Jadi setelannya pun harus college gitu. Jadi saya bikin ternyata dari dulu saya udah self branding ternyata walaupun anak-anak nggak pakai. Cuman saya kok ini ngemasnya enak ya gitu. Oh mulai jadi ciri khas sendiri Kang Ucai ya. Disitulah jiwa branding saya muncul secara organik gitu. Nggak tahu istilah branding apaan apa segala macam. Tapi yang ketika saya runut lagi ketika mau memulai bisnis, oh ternyata saya dulu punya ilmu dari hal-hal passionate yang saya lakukan, yaitu saya suka fashion, saya bikin konsep nama brandnya, saya bikin tagline-nya kan dulu Forever Young Crew. Akhirnya jadi FYC. Itu. Oh, jadi FYC itu dari tagline-nya College Star. Masih nyambung ya? Masih nyambung. Jadi saya selalu ada cerita gitu kan. Apalagi sekarang kan istilah storytelling lagi ramai ya di dunia branding, bisnis atau marketing gitu. Jadi kalau saya sih organik awal mulanya dari by passion. Jadi lu harus passion dulu. Tapi boleh juga kalau misalnya gue langsung ikut pasar aja yang lagi ramai apa misalnya dagang cimol ya udah dagang cimol itu nggak haram juga ya maksudnya silahkan gitu. Tapi kalau saya orangnya sangat passionate, sangat pengen melakukan apa yang saya sukai, nah saya melakukan itu by passion dan yang pertama langkah yang saya lakukan adalah cari partner yang sekufu. Gitu, yang satu visi misi lah gitu dan bisa jalan bareng terutama dari teman dekat memang. Tapi dari Kang Ucai malah memang awalnya bermula memang karena dari suka dulu ya. Dari suka dulu kalau saya dari passion. Kan kadang sekarang ya balik tadi kayak Kang Ucai bilang ya, kayak ini pasarnya lagi rame, misalnya Cimol Bojot AA nih lagi rame gitu, nih. Wah, pasar Cibai apa gitu. Lagi rame nih, kita ikut-ikutan di situ. Karena sebenarnya kita nggak suka F&B gitu. Kalau menurut Kang sendiri tadi gimana tuh Kang? Coba ngeliat pasar aja. Kira-kira bertahan lama nggak? Kembali ke pilihan dan masalah tahan lama apa enggaknya kan tergantung ikhtiar dia ya, ikhtiar dan ya balik lagi ya ke nasib ya, maksudnya ada apa takdirnya seperti apa. Nah cuman yang saya lihat sih pebisnis yang riding the wave kayak gitu ya sah-sah aja kalau menurut saya selama apa yang dijualnya halal, caranya halal dan dia bisa riding the wave-nya dengan benar dan kalau sustainable ya bagus gitu. Kalau sustain ya bagus gitu bisnisnya gitu. Cuman kalau misalnya dia ternyata tipikal yang memang
hype buka, udah nggak hype tutup, buka lagi yang hype, itu pun boleh. Oh, itu banyak juga kan. Banyak. Contoh misalnya kayak lagi rame ini dia buka ini, tapi dia tahu nih kapan harus exitnya. Iya, Kira-kira udah mulai banyak pemain masuk dia cabut, buka lagi yang lain gitu kan ya. ada pebisnis yang kayak gitu. Ada juga bisnis yang orangnya passionate banget karena mungkin saya seniman. Ada saya ingin karya saya itu tertuang juga dalam bentuk fashion. Nah, itu akhirnya kan sebuah long term membangun brand. Makanya saya fokusnya di branding gitu. Jadi ketika itu saya mulai belajar lah ilmu-ilmu tentang branding. Nah, Kang Ucai, kalau tadi kan Kang Ucai dari 2009 udah pakai College Star, udah pakai brand sendiri. Nah, berarti saat itu Rocket Rockers biasanya kalau band kan banyak yang endorse nih kan dari clothingan. Berarti nggak terima tuh Kang saat itu? Sebelum saya bikin clothing, justru saya di endorse dulu. Ya alhamdulillahnya dulu 3 tahun pertama ngeband tuh langsung dapat endorsement dari brand Amerika. Wah, boleh disebut gak Kang? Boleh, namanya Volcom. Oh, Volcom yang ada di mall-mall lah gitu. The Surf biasanya kayak gitu. Produk skateboarding yang based on punk rock DIY ethic itu tuh. Jadi mereka sempat jadi youth fashion nomor 1 dunia Volcom tuh dulu karena dia berangkatnya memang dari kultur DIY, do it yourself yang memang ngebangun jaringan dan akhirnya menjadi kegiatan yang luar biasa, hampir sama kayak Fans Swap Tour. Jadi ketika di Indonesia kita di endorse sama Volcom, kita dibikin turnya juga acara-acara skateboard sama surfing biasanya. Oh, jadi brandingan dari clothingnya sekaligus ngebawa nama bandnya ya, gitu kan. Disitulah saya belajar dari Volcom bagaimana ngebangun komunitas, engagement ke komunitas itu seperti apa dan akhirnya ketika kita bisa engage sama komunitas bisa melahirkan loyalitas kan. Nah, ketika loyalitas sudah ada, brand ini semakin kuat gitu. Luar biasa banget. Nah, Kang, kalau tadi kan cara memulai tadi akan menyebutkan kan mencari partner yang sekufu gitu ya Kang ya, atau mungkin sepemikiran, satu visi misi lah. Nah, itu kan kadang gini Kang ya, ada kita punya temen nih, akrab banget. Tapi kadang kalau buat diajak bisnis, itu nggak bisa. Ada yang nggak bisa. Ada yang nggak akrab banget, tapi kalian kalau ngomongin bisnis cocok Lancar, nih. Nah, kalau menurut Akang yang dimaksud dengan sekufu ini, apakah memang kita yang harus akrab dulu, atau memang lebih ke visi misi bisnisnya gimana Kang? Ya, yang pertama sih kalau saya pribadi ini nggak pakai teori bisnis apapun. Kalau saya bikin brand harus ideologis. Ideologis malah. Jadi ketika saya nge-hire rekan untuk bisa bareng ngejalanin brand, yang saya tekankan ini brand ideologis ya. Jadi memakai tracknya harus dengan ya sebisa mungkin walaupun masih belajar track Islam. Jadi nggak ada riba, goror apa segala macam itu ditiadakan gitu. Nah jadi kalau lu mau berjuang di sini, ayo kita bareng. Jadi selalu di openingnya ini brand ideologis. Berarti memang dari awalnya untuk akadnya antara berdua sudah kuat dulu Kang ya? Kan kadang kan gini, alah lu sama temen udah gitu. Santai aja kali jalan dulu bisnisnya. Kalau Akang enggak ya, berarti memang perkuat akad dulu. Ya, karena dulu sempat ngalamin yang tidak ideologis, akhirnya kacau balau. Bubar juga. Nah, akhirnya ya udahlah bikin yang ideologis, walaupun kedepannya ujian tetap ada. Tidak semerta-merta kita menggunakan sistem Islam yang sempurna ini lalu tidak ada distorsi di dalamnya. Justru distorsi itu dari kelemahan ilmu saya. Jadi kalau balik lagi ke masalah kayak tadi FYC, ngomongin FYC kenapa saya out segala macam, ya itu mungkin ada distorsi-distorsi yang memang ternyata saya pun harus banyak bercermin lagi, muhasabah lagi, terus memperbaiki lagi gitu. Karena memang belum sepaham saja. Nah Kang, ini kan kalau melihat kondisi dengan media sosial sekarang kan kita butuh hal-hal unik atau butuh hal-hal nyeleneh untuk viral. Walaupun sebenarnya viral itu bukan satu hal yang ngebangun loyalitas orang menjadi beli Kang. Tapi kadang pemicunya apa nih viralnya? Misalnya ya kan, kayak clothing kan kita tahu mungkin pakai model-model yang seksi kayak gitu-gitu. Nah, tapi saya menarik nih dengan konten Akang. Akang tuker rokok, matahin tuker pisang di brand FYC itu di salah satu. Tukar pisang dengan rokok. Iya, tukar pisang dengan rokok, Kang. Itu konsepnya gimana Kang bisa kepikiran? Iya, jadi kan dulu saya waktu bikin FYC Footwear tuh sudah bikin tagline-nya itu Stay Young, Good, Clean, and Fun. Stay Young itu kita tetap berjiwa muda, good itu kita jadi good bareng, bukan berarti merasa lebih baik. Clean, ayo bebersih bareng, yang rokok, yang narkoba, ayo bebersih, bukan merasa si paling bersih.
tapi terakhirnya fun, tetap menjadi orang yang fun, menyenangkan, tidak menyebalkan. Nah, si tagline itu saya jadikan movement, karena bagi saya brand yang ideologis itu harus punya movement, karena setiap brand-brand besar yang saya tahu itu kalau ngiklan itu jarang ngeluarin produknya, justru malah ismenya, ya sebutlah kayak Nike apa segala macam. Kalian kalau lihat iklan-iklannya tuh justru masalahnya emosional. Nah, ketika membangun storytelling yang menghasilkan tersentuhnya emosional seseorang, itulah brand yang berhasil menurut saya, karena akan dikenang. Nah, ketika itu saya waktu itu 2018 sempat ikut support skateboarding day Skateboarding Day itu 21 Juni kalau nggak salah. Setiap dirayakan di dunia setiap 21 Juni termasuk itu. Di Indonesia juga. Termasuk di Indonesia. Mereka suka ada istilahnya riding lah dari misalnya dari Dago ke bawah gitu kan. Istilahnya nyetrit lah gitu. Sampai ke Pasopati. Nah, sampai Pasopati barulah perayaannya di situ. Ada yang main skate, ada yang games apa. Biasanya games sih mendapat hadiah dari sponsor gitu. Saya cuma ngasih hadiah buat sponsor sama saya pengen branding ngasih buat yang baru datang saya kasih pisang, literally pisang gitu. Bener-bener pisang. Karena logo FYC pisang. Dari situ kan, aduh, kayaknya nggak seru nih. Waktu saya awal itu langsung kasih kayak biasa aja gitu. Pagi-pagi pas saya masang sama tim di situ, bentar, gue ke warung dulu, ke toko, beli karton sama spidol, pangrok aja gitu biasa. Ayo tukarkan rokokmu dengan pisang. Dah, gue pakai double tip. Plok, tempel di atasnya pisang. Kok berarti itu memang tidak dikonsep dari sebelumnya ya? Iya, pisangnya itu ngedadak. Bismillah dapat ide dari Allah ya seperti itu. Akhirnya ya udah ketika itu saya naruh pisang di situ dan pisangnya pun bukan pisang yang ecek-ecek, pisang Cavendish, pisang Sunpride. Sunpride yang emang ada di mall, ada di toko lah gitu istilahnya. Wih, pas itu pisang mahal ya. Orang-orang ya skater-skater baru pada datang tiba-tiba bisik-bisik apa mereka. Terus ngedeketin, Kang ini gimana? Kamu ngerokok nggak? Ngerokok. Nah, yaudah siniin 2 batang lah, gue kasih 1 pisang. Mau banget gitu. Dari situ rame lah. Udah lah jangan 2 batang lah, sebungkus siapa yang berani. Berani. Tapi gue patahin ya di kamera, gak apa-apa Kang. Yaudah mereka dapat pisang, gue bisa matahin rokok di depan kamera. Itu movement anti rokok sebenarnya. Tapi tetap yang dipatahin rokoknya merasa tetap senang juga kan? Jadi untuk menjalankan stay yang good, clean, and fun itu saya biar walk the talk gitu kan. Apa yang saya sudah tulis saya jalankan. Nah disitulah akhirnya saya dokumentasiin segala macam, masukin ke sosmed, viral taunya rame. Nah di situ ternyata banyak yang komen, wah ini movement anti rokok tapi nggak nyakitin si perokoknya ya. Biasanya kan langsung ngejudge ya. Biasanya judge. Kalau ini enak gitu. Sama-sama rela berarti. Dan saya itu hanya menjalankan satu hadis, salinglah memberi hadiah maka engkau akan saling mencintai. Nah, itu jadi tanpa harus menyebut hadisnya waktu itu saya jalanin aja apa yang Rasulullah SAW pesankan kepada umatnya, ya saya jalankan dengan dunia kekinian, dengan dunia kreatif, branding, marketing, 1.0, 5.0 apapun itulah. Ya saya nggak peduli itu, cuman saya punya ide jalanin aja. Saya nggak pakai teori-teori itu, cuman ketika sudah jalan ya alhamdulillah ikatan emosional antara si konsumen FYC dengan ownernya, dengan karena saya self branding juga, dengan brandnya itu semakin kuat. Karena movement ini akhirnya saya buka, silahkan kalau yang mau bikin barter movement kan namanya, kalau yang mau bikin barter movement pakai aja, nggak usah izin. Campaign-nya gitu ya. Akhirnya ada yang bikin sama barter movement, tukar pisang sama rokok di Cianjur, Sukabumi atau ya masuk koran dong. Masuk koran apa segala macam. Dan akhirnya disitulah itulah ketok tular yang ingin saya jalankan as a brand yang bukan sekedar brand tapi ada movement di dalamnya. Gitu. Luar biasa. Nah, Kang Ujay, tadi kan kita udah ngomongin di awal, terus bagaimana ngomongin tadi ya sedikit branding viral lah gitu. Nah, yang paling sulit saat ini adalah kan ketika kita mungkin pemula mau terjun ke bisnis atau usaha lah ya, skala besarnya nggak usah ngomongin bisnis gitu, usaha gitu. Tapi terkadang kita di hati tuh ngerasa takut kan, takut rugi, takut pasti. Nanti misalnya gimana kalau modalnya nggak balik. Kayak awal mau naik jet coaster lah ya. Kayak gitu kan. Nah, menurut Kang itu gimana mengantisipasi ketakutan itu sih Kang? Yang pasti ya kalau saya sebagai muslim ya pasti berdoa dulu ya, minta pertolongan sama Allah. Itu mah udah pasti ya, udah pasti
yang pertama kita minta dikuatkan sama Allah, dengan modal seadanya pun ya nggak ada yang nggak mungkin gitu kan, semua juga bisa. Yang kedua kita harus punya keyakinan gitu, yakin nih bisa nih. Nah harus ada sisi optimis yang kita bangun sendiri. Nah yang ketiga tuh kita yang saya lakukan waktu itu adalah meminta doa ibu. Nah karena waktu saya bikin College Star tuh saya nggak minta doa ibu waktu itu. Nah itu cuma kuat 2 tahun, ambruk lah. Tapi pas FYC lumayan 10 tahun ya. Walaupun cabut ya. Iya. Cuman kan ya rezeki ada takarannya dari Allah ya. Dari situlah akhirnya ya saya minta doa ibu mau bisnis ini sepatu gitu. Oh iya tolong didoain. Kalau saya lebih ke jalur langit dulu ya. Jalur langitnya dikuatkan, mentalitasnya dikuatkan. Setelah itu urusannya adalah yaitu learning by doing aja, belajar tentang teori-teori marketing lah, apa segala macam. Sekarang kan banyak banget ya. Dan mudah udah ya. Dan nggak ada habis-habisnya sekarang tuh. Sekarang algoritma berubah ya, ini gini. Ya Allah, itu baru kemarin belajar yang ini kemana? Udah berubah lagi. Terus affiliate lah, apa segala macam ya. Semua coba dilekenin dulu, tapi jangan lupa untuk awal tuh jangan dulu ke teori-teori itu, tapi yang basic-basicnya dulu aja dijalanin, dipenuhi semua haknya. Dari kualitas ya sebelum ke quantity gitu. Quantity kan seiring perkembangan mereka kan kita nggak mampu bikin langsung 1 juta gitu kan, nggak bisa dari kebendaannya gitu. Nah itulah yang saya lakukan awal-awal sih, itu sih untuk menguatkan diri sebelum bisnis. Ya itu. Jadi memang lebih ke hablum minallah dulu. Iya, hablum minallah kalau saya udah, karena ini urusannya goib kan, masa depan gitu kan. Yang kita pun nggak tahu. Gitu kan. Jadi ya kita harus minta ke yang punya lah, yang menguatkan kita untuk bisa punya keyakinan bahwa ini rezeki insya Allah jalan karena saya menjalankan ya sunnah berdagang gitu. Itu aja sih. Kang dari Akang bilang, Akang sebenarnya punya sosok inspiratif nggak sih Kang? Dari kayaknya saya mau nyontoh pengusaha ini nih, sosok inspiratif itu ada nggak sih Kang? Ya sebenarnya sih banyak ya termasuk ya Nabi dan para sahabat tentunya ya, kalau itu basic. Cuman kalau yang dari kekiniannya nggak disebutin Steve Jobs ya. Karena kenapa logonya saya pisang ya di Apple. Lu bisa bikin Apple ya gue bikin cawu aja udah. Itu sama-sama buah lah ya. Sesimpel karena saya ya orangnya simple ya. Jadi ya saya melihat sesuatu yang saya senang, suatu simplicity, lucu, sesuatu yang bisa terus saya ceritakan, walaupun hanya sekedar pisang, tapi di seminar-seminar saya selalu ceritakan itu gitu, bahwa pisang itu runutannya banyak. Lo kalau ngomongin art, Andy Warhol itu ada runutannya ke pisang. Terus kalau ngomongin kesehatan, skateboarding itu sebelumnya nggak makan babat rawai dulu, makan pisang kan, makan pisang segala macam. Terus kalau mau masuk ke Islam, ke akidah saya itu ada di surat Al-Waqiah gitu kan, disebutkan di surga itu ada buah pisang. Nah itu tujuan saya untuk berbisnis itu adalah bisa makan pisang di surga gitu kan. Jadi ya itu makanya kenapa saya sebut ini brand ideologis gitu. Jadi ketika terlihat sudah tidak ideologis, berarti sudah tidak ada saya di situ. Ini kayaknya akan menjawab pertanyaan saya di awal nanti. Itu betul jawabannya. Nah Kang, boleh gak dikasih misalnya kan kita tadi pasti namanya pemula ya, banyak kesalahan ya. Menurut Akang yang sudah menjalani bisnis mungkin kurang lebih 10 tahun lebih ya. Apa sih biasanya kesalahan pemula dalam bisnis gitu Pak? Dalam memulai bisnis. Waduh, sulit juga ya. Saya bukan motivator bisnis yang bisa tahu kesalahan pemula karena saya salah terus. Ya karena kan Akang kan udah menjalani step by step, udah learning by doing gitu. Apa aja sih Kang menurut Kang? Kayaknya kalau step ini salah nih, gini salah nih menurut Akang apa aja? Kesalahan pertama yang bagi saya yang cukup fatal itu kurang ngobrol. Kurang ngobrol sama orang-orang yang berpengalaman. Jadi sebelum bisnis itu harus ngobrol dulu, cari vendor yang paling minim distorsi lah gitu. Kalau kita pasti untuk awal maklun dulu kan ke orang lain. Nah, rata-rata bisnis bangkrut di awal tuh karena banyak reject. Biasanya gitu. Ini technically ya. Kalau teknikalnya kayak gitu. Jadi untuk masalah teknik lebih baik sebelum kalian memproduksi sesuatu, carilah tempat produksi yang memang udah proper gitu. Mahal dikit nggak apa-apa dibanding lu ini bikin yang murah tapi berantakan semua. Bikin gak tenang juga. Kerugiannya lebih banyak kan gitu kan. Jadi jangan terlalu alergi dengan sesuatu yang lebih mahal. Tapi selalu
di mindsetkan bahwa saya keluar banyak pun ini untuk kualitas dan image brand saya. Karena yang paling terbaik dalam sebuah brand adalah reputasi di awal justru. Kita kan membangun reputasi gitu kan, build reputation untuk membuat si brand ini tuh long lasting gitu kan. Jadi yang di awal tuh banyaknya menurut saya kesalahannya salah satunya adalah kurang ngobrol sama yang pengalaman untuk mendapatkan vendor yang bisa mengejawantahkan produk kita dengan baik. Gitu. Jadi kalau keluar langsung produknya tuh langsung orang kerasa gitu, ini serius banget nih bikinnya gitu. Itu biasanya bakal lebih cepat dapat pasar gitu dibanding sama yang ecek-ecek. Karena saya pun pernah kemarin pakai sistem cari yang vendor yang murah gini-gini. Jadi gitu. Taunya saya ngalamin sendiri nih. Malah jadi buang duit. Jadi buang duit bener. Kang, balik lagi Ya. tadi ke pertanyaan saya pertama dari FYC Footwear. Ya. FYC menurut saya brand yang cukup unik, salah satu footwear di Indonesia yang punya karakter gitu ya, apalagi dengan logo pisangnya, bahkan sampai di telapaknya itu ya, di telapaknya itu ada pisang-pisang outsole ya, itu bahkan ada pisang-pisang sendiri gitu. Nah, Akang menjadi sosok daripada brand FYC sendiri. Kenapa sih harus cabut? Ya sebenarnya saya dalam satu perusahaan kan nggak semua bisa diceritakan. Cuman saya pun give respect dulu ke rekan-rekan saya yang sekarang masih mengerjakan FYC dan legasinya pun terus berjalan. Ya kalau saya sih yang pertama saya melihatnya ini sudah takdir rezeki saya. Udah selesai 10 tahun selesai, saya harus ke yang lain gitu. Mungkin rezekinya ada di tempat lain. Yang kedua, yang pasti FYC itu kan sudah mau melepas ketokohan. Nah dulu tuh saya kayak Apple sama Steve Jobs memang sompral-sompralannya di awal dulu kayak gitu sih. Kita tuh kayak Apple lagi Steve Jobs-nya ini ya gitu-gitulah, ada obrolan seperti itu. Dan kejadian ketika ya si brand ini udah pengen melepas image saya, ya akhirnya sayanya juga lepas gitu. Karena ketika image saya lepas, ada beberapa bab ideologis yang nggak bisa diganggu gugat, akhirnya saya mengalah gitu dan akhirnya saya udah nggak bisa di situ. Akhirnya ya udahlah, akhirnya lepas gitu. Jalan masing-masing aja gitu. Ya jalan masing-masing. Jadi lebih ke situ aja sih, lebih ke situ. Jadi ya ini pilihan memang berat banget. Apalagi kan namanya bisnis itu kayak anak ya, kita besarin. Cuman ketika mendapatkan sesuatu yang berat, akhirnya saya harus melihat lebih jauh lagi agar yang berat itu jadi terlihatnya kecil gitu, jadi ringan gitu. Saya lagi belajar itu. Luar biasa Kang Ucai. Kang Ucai tadi sedikit ngobrol kan, Kang Ucai lagi punya podcast juga ya? Podcast ya. Namanya Daging Semua. Di subscribe ya. Di YouTube ya Kang ya? Di YouTube ada, di Instagram potongan-potongannya ada. Potong klipnya cari ada aja ya? dagingsemua.id. Ya itu saya bikin karena kelemahan saya. Saya kan kalau ngobrol suka random. Nah makanya saya harus disusun dengan poin-poin yang jelas, yang tiap poin itu menjadi bahasan yang akan dibicarakan. Gitu. Jadi lah akhirnya tadinya nama podcastnya pengen poin-poin aja. Poin-poin gitu kan, jadi kayak apa gitu ya. Ya udahlah, namanya Daging Semua. Bagus tuh. Udah ada yang pakai belum? Rata-rata kan cuma judul judul video podcastnya aja. Nah ternyata kalau nama podcastnya Daging Semua belum ada. Ya udahlah take gitu. Jadi sobat Eka Parangan yang nonton ini atau mungkin para pengusaha pemula nih bisa karena isinya adalah bisnis ya, tips bisnis ya. Lebih basic sih tips bisnis. Jadi misalnya saya ngundang owner misalnya brand sesuatu gitu ya. Itu ya biasa lah kayak gini ngobrolnya. Jadi ya karir awalnya gimana, membangun brand gimana, ketika the lowest point-nya gimana. Itu semua ya tinggal dicatat aja atau di capture ya tinggal di strip gitu kan. Udah bisa jadi pembelajaran gratis Kang ya. Jadi saya mempraktiskan sesuatu untuk pemirsa gitu ya. Jadi si podcast Daging Semua itu tujuannya sebenarnya itu sih. Jadi mensimpelkan obrolan agar orang tahu daging-dagingnya apa dan ranjau-ranjau ketika berbisnis itu apa aja. Nah ini yang harus dihindari gitu. Karena tiap bisnis tuh beda-beda ranjaunya gitu. Nggak semuanya sama. Jadi nggak ada habis-habisnya kalau udah obrolin gitu. Seru lah. Kang boleh nggak closing statement, mungkin boleh tips, boleh apapun itu bagi Sobat Eka Parayangan yang mau memulai
usaha. Nah, yang mau mulai usaha ya yang pertama Bismillah ya, minta doa dulu ke Allah, terus minta doa ibu dan jangan lupa untuk tetap menjalankannya dengan keyakinan kita bahwa kita bisa, kita selalu meminta doa untuk mendapatkan partner yang bisa long lasting ya, yang sejalan terus dan bisa berkembang lah. Dan untuk modal, insya Allah kalau kita banyak pertemanan, insya Allah banyak modal. Salah satu yang ditakutkan juga ya. Yeah. Kang Uca sekali lagi makasih banyak. Yeah, Sukses sama-sama. buat semua brandnya dan amin. podcastnya dan usaha-usaha lain. Amin, sama-sama ya. Nah Sobat Eka Parayangan, kalau emang kamu suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, dan juga di subscribe, dan juga follow IG-nya Kang Uca juga, nanti kita taruh bawah sini, sama tadi daging semua. Daging semua. Dan ada beberapa produk unggulan dari BPR Eka Parahyangan, mulai dari tabungan, deposito, ataupun pembiayaan, semuanya insya Allah syariah karena sesuai dengan prinsip syariah. Sekali lagi, kami pamit, saya Tommy Jol dan Nur Al-Kautsar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. PPRS Mahita Parahyangan.